yang beriman adalah berusaha meneladani, meniru, mencontoh semua aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi atau min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Dia bersabda, iman kalian tidak sempurna, iman seorang hamba hatta sehingga nantinya akuna ahabba ilaihi, pokoknya sehingga aku sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sosok yang ahabba ilaihi, yang paling dicintai. Tidak sempurna iman seorang hamba kecuali sampai dia benar-benar mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi cintanya terhadap kedua orang tuanya, dan melebihi cintanya kepada anaknya, dan melebihi cintanya kepada semua manusia. Itulah yang namanya kesempurnaan iman. Ya, kesempurnaan iman. Bagaimana kita mencintai Nabi dengan cinta yang sangat tinggi, melebihi cinta kita bahkan terhadap kedua orang tua kita, melebihi cinta kita kepada anak bagi yang sudah memiliki anak. Kita tahu betapa tingginya cinta kita kepada kedua orang tua, betapa tingginya cinta orang tua kepada anaknya. Namun cinta kepada Allah dan Rasul-Nya haruslah tetap menjadi yang teratas. Itulah kesempurnaan iman. Maka kita berharap, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, kita sangat berharap apa yang akan kita kaji sore hari ini semoga menjadi salah satu langkah kita untuk menyempurnakan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang berusaha untuk mencontoh Nabi, kita sedang berusaha untuk mencintai Nabi alaihi salatu wassalam dengan cara meneladani, meniru keseharian beliau. Setidaknya ketika di bulan Ramadan ini, apa yang beliau lakukan sebetulnya. Dan mungkin antum sudah mendapatkan tulisan ya tentang sehari bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya tulisan sederhana, segi keilmiahan mungkin masih banyak kekurangan di sana sini karena memang mungkin sedikit terburu-buru dalam menulisnya. Namun mudah-mudahan bisa sedikit membantu kita semuanya dalam mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pembahasan ini pada makalah yang telah ditulis memang dalam bentuk kurang lebih tanya jawab supaya lebih mudah. Ya. Dan dibahas di situ pertama tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berniat puasa. Ya, karena bulan Ramadan tentu identik dengan ibadah puasa. Ya. Bulan Ramadan identik dengan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu
supaya kalian bertakwa. Maka puasa ya, sebuah ibadah yang memang khusus diwajibkan di bulan Ramadan. Itu ibadah yang utama tentunya setelah sholat 5 waktu. Ya. Maka di sini sengaja kami sampaikan terlebih dahulu bagaimana Nabi SAW mengawali niat puasa sebetulnya. Jadi misalkan kita sudah tahu besok mau puasa, ya. Terus seperti apa niat yang seharusnya kita lakukan? Mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya niat itu menjadi syarat sahnya sebuah ibadah. Ya. Sah tidaknya ibadah itu ditentukan awalnya oleh niatnya. Ya. Ditentukan awalnya oleh niatnya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya amalan-amalan itu bisa terwujud karena adanya niat, dan masing-masing dari pelakunya, dari orang yang mengamalkan itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, sekarang bagaimana Nabi mengajarkan niat puasa kepada kita sebetulnya? Tentang puasa wajib, ya. Tentang puasa wajib. Dan terkhusus di sini puasa Ramadan. Ya, terkhusus adalah puasa Ramadan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa niat untuk puasa yang wajib, ya, dan termasuk yang wajib di sini adalah puasa Ramadan, haruslah dilakukan sejak malam hari. Niat puasanya harus dilakukan sejak malam hari. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa, man lam yubayyitis siyam, barang siapa yang tidak meniatkan puasa minal lail sejak malam hari, ya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Mayoritas ulama mengatakan maka puasanya tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Jadi niat puasa Ramadan, demikian juga dengan puasa-puasa yang wajib seperti qadha, ya, maka harus dilakukan, dihadirkan niat itu sejak malam hari. Nah, malam hari itu kapan? Ya, malam hari itu kapan? Jadi malam, al-lail, ya, dalam bahasa Arab disebut al-lail. Malam itu bermula sejak terbenamnya matahari. Berarti adalah waktu maghrib. Ya, sejak terbenamnya matahari, waktu maghrib, sampai terbitnya fajar kedua, yaitu waktu sholat subuh. Masuk maghrib sampai waktu subuh. Maka ini rentang waktu yang bisa kita gunakan untuk berniat puasa. Dan sifatnya fleksibel. Di jam yang mana, di menit yang mana, mau sebelum tidur, setelah tidur, kita berniat. Yang penting sebelum terbitnya fajar atau sebelum masuk waktu subuh, maka puasa kita sah jika memang niatnya sudah dihadirkan
di waktu yang ditentukan. Itu masalah waktu. Ya, masalah waktu. Lalu apakah ada tata cara khusus dalam berniat? Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Mengenai tata cara, ya, tidak sampai kepada kami, ya, tidak sampai kepada kami tentang bagaimana tata cara khusus dalam berniat. Karena pada intinya niat itu, ya, intinya niat itu adalah amalan hati, ya, amalan hati. Jadi sebuah keinginan, tekad dalam hati akan mengamalkan suatu pekerjaan atau akan mengamalkan suatu ibadah. Tentunya kalau amalan itu ibadah, maka niatnya haruslah lillah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silahkan hanya niatkan dengan hati. Ya. Ketika masuk maghrib, misalkan, kemudian sudah meniatkan besok saya akan berpuasa untuk puasa Ramadan. Atau bahkan tentunya kita kalau pagi makan sahur, ya, dan itu pun sudah kita berniat pastinya akan puasa. Ya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sudah menjadi niat. Ya, karena tidak ditentukan tata cara khusus tentang masalah niat ini, maka pada intinya niat itu sebatas amalan hati, sebuah tekad, sebuah keinginan yang kuat untuk menjalankan suatu ibadah di esok hari, yaitu berpuasa, dan kita mengharapkan balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini permasalahan yang pertama terkait dengan bagaimana Nabi mengajarkan niat kepada kita, khususnya niat berpuasa. Ya. Baik, yang kedua, tentang makan sahur Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tentang makan sahur Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana sebetulnya sahur yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Karena sahur itu sendiri adalah sunnah. Ya, makan sahur hukumnya adalah sunnah. Sehingga janganlah kita meremehkan yang namanya makan sahur. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan untuk kita semuanya, ya, tasahharu fa inna fis sahuri atau fa inna fis suhuri barokah. Ya. Jadi makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Ya, jadi makan sahur itu sudah berkah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi jangan malas-malasan, apalagi yang mungkin ya sekarang mungkin di rumah masing-masing ya. Kalau mungkin kuliahnya sudah tatap muka, yang biasanya agak malas sahur itu kan yang ngekos, ya. Jadi yang tinggalnya di kos mungkin malas sahur. Akhirnya bangunnya pas sekali dengan sholat subuh. Ya, akhirnya puasanya tanpa sahur. Ya, jangan bermalas-malasan untuk sahur, karena sahur itu sendiri kita makan dan berpahala. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita makan dan kita berpahala di makan sahur itu.
Dan untuk sahur Nabi sendiri, alaihi salatu wassalam, yang beliau ajarkan kepada kita, ya, adalah mengakhirkan makan sahur, ya, mengakhirkan makan sahur. Jadi sahur itu jangan terlalu awal, ya, jangan terlalu awal sahur itu. Nah, terkadang ada yang mungkin sebutlah sekarang azan subuh 4:30 gitu ya, pukul 4:30 misalkan. Kalau sahur pukul 3 itu terlalu awal. Ya. Kalau mungkin pukul 3 pagi mau mempersiapkan santap sahurnya silahkan, nggak apa-apa. Persiapan aja dulu, masak dulu nggak apa-apa. Ya. Disiap-siapkan dulu hidangannya nggak apa-apa. Terus kapan makannya? Ya, kapan makannya sebetulnya? Yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau makan, ya, sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis Bukhari dan Muslim. Anas menceritakan tasahar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian beliau bangkit untuk salat. Ya, bangkit untuk salat. Qala, ya, kemudian ada yang bertanya kepada Anas bin Malik. Qultu kam bainal adzani was sahur. Berapa jarak antara azan subuh dengan sahur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jeda waktunya berapa lama antara azan subuh dengan sahurnya Nabi Alaihi Wasallam? Qala qadra 50 ayat. Ya, seukuran orang membaca 50 ayat. Ya, seukuran orang membaca 50 ayat. Jadi hadis ini memang ada beberapa penafsiran. Ya, ada beberapa penafsiran. Jadi mungkin yang masih memunculkan tanda tanya adalah jeda, ya, atau tenggang waktu 50 ayat itu apakah jeda waktu antara selesainya makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan azan, atau itu rentang waktu antara mulainya Nabi alaihi salatu wasallam makan sampai azan. Jadi 50 ayat itu maksudnya, anggaplah misalkan orang membaca Al-Qur'an 50 ayat, ya, 50 ayat yang tidak terlalu panjang ayatnya tapi juga nggak terlalu pendek, ya. Biasanya mungkin ada yang mengukurnya kisaran 10 menit, ya, anggaplah seperti itu. Ya, 10 menitan, 50 ayat dengan ukuran yang tidak terlalu panjang setiap ayatnya, juga tidak terlalu pendek. Anggaplah 10 menitan. Nah, maknanya apakah Nabi alaihi salatu wassalam berhenti makan, ya, 10 menit sebelum azan, atau beliau mulai makan 10 menit sebelum azan. Dan dua-duanya memungkinkan. Ya, dua-duanya memungkinkan saja. Karena apa? Andai kata toh, ya, yang dimaksud dalam hadis ini adalah beliau mulai makan 10 menit sebelum azan, karena makan beliau sederhana. Kurma yang tidak perlu dimasak, ya. Misalkan kita makan 7 butir kurma, butuh berapa menit? Nggak lama. Untuk satu kurma kita kunyah, ya, mungkin hanya 1 menit, 2 menit selesai. Ya, sudah. Tapi kalau demikian, maka kita sulit menerapkan, karena yang kita makan sekarang bukan kurma. Yang sekarang kita makan nasi, ya, ada lauk pauknya, ada sayurnya,
Ya. Kalau kita mulai 10 menit sebelum adzan, kita pasti akan terlalu tergesa-gesa sekali. Ya. Maka silahkan kita atur waktu pada intinya, ya kita meskipun tidak persis sekali menghitung 50 ayat, namun kita berusaha yang namanya makan sahur itu tidak terlalu awal. Sebagian ulama memberikan penjelasan, ya, bahwa terbaik waktu makan sahur itu kapan? Setelah munculnya fajar yang pertama, atau biasa disebut dengan istilah fajar kadhib. Fajar kadhib itu maknanya fajar yang bohong, fajar yang dusta. Kenapa dikatakan fajar yang dusta? Karena cahaya fajar yang pertama ketika muncul, setelah itu gelap lagi. Setelah itu gelap lagi. Beda dengan fajar yang kedua, atau diistilahkan dengan fajar shadiq. Fajar yang kedua, fajar shadiq itu kalau sudah muncul, maka langit berangsur-angsur menjadi terang. Pagi, kemudian siang, matahari terbit. Adapun fajar kadhib atau fajar yang awal, ketika itu muncul, langit setelah itu kembali gelap. Hanya sebuah pendaran cahaya saja. Nah, kapan itu muncul? Ya, kapan fajar itu muncul? Kurang lebih jeda antara fajar awal dengan fajar yang kedua itu kurang lebih setengah jam, kurang lebih setengah jam. Jadi kalaulah kita mau mengambil waktu yang sekiranya pas untuk santap sahur, menjalankan sunnah Nabi SAW untuk mengakhirkan makan sahur, kurang lebihnya kita awali setengah jam sebelum waktu subuh. Kalau misalkan sekarang subuh 4:30, maka mungkin kita bisa mengawali makan kita, sahur kita pukul 4. Misalkan seperti itu. Kalau kita gunakan perhitungan waktu yang ada di zaman ini. Karena kita tidak melihat fajarnya secara langsung. Kita hanya menggunakan perhitungan waktu, hisab dengan kalender, ya, dan dengan jadwal imsakiyah yang ada. Kurang lebih seperti itu kalau kita mau memulai makan sahurnya. Ya. Jadi tentang mengakhirkan makan sahur. Ya, mengakhirkan makan sahur. Terkait dipersiapkannya sebelum itu silahkan. Mungkin jam 3 masak dulu, disiap-siapkan dulu semuanya. Ya, sambil menunggu waktu santap sahur, silahkan mungkin bisa baca Al-Quran, ya, sholat, zikir, berdoa, itu waktu yang mustajab, ya, termasuk sepertiga malam yang terakhir, waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Sembari kita menunggu waktu sahur, kita bisa gunakan untuk banyak ibadah. Ya. Dan anak sangat memberikan peringatan kepada diri anak dan semuanya. Ya, kepada diri anak dan semuanya. Khususnya bagi yang tinggal di rumah dan di rumahnya ada televisi. Ya. Bagi yang tinggal di rumah dan di rumahnya ada televisi. Ya. Hati-hati dengan televisi, apalagi ketika antum setel di waktu sahur. Ya. Jangan sampai tayangan-tayangan televisi itu merusak nantinya aktivitas ibadah sahur antum. Karena itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika antum membuka televisi, kalau mungkin yang ditayangkan acara kajian nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian hiburan-hiburan, lawakan-lawakan, yang di situ ada aurat terbuka, ada ucapan-ucapan yang tidak terjaga, ya, antum mendengarkan itu, sedangkan waktu itu waktu yang penuh berkah untuk antum menggunakan ibadah, ya, antum kehilangan banyak sekali kebaikan dari Allah. Itu tentang aktivitas. Mau sholat, anak sudah tarawih, Ustaz, sudah sampai witir, nggak apa-apa sholat lagi, nggak ada masalah.
tidak berdosa. Ya. Antum menambah sholat malam ketika antum sudah tarawih sampai sholat witir, itu tidak berdosa. Ya, tidak berdosa dan tetap berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tentang sahur. Mungkin Anda cukupkan tentang sahurnya. Dan pokoknya kalau sudah sampai waktu subuh, antum mendengar azan subuh, maka segera tinggalkan makan sahur. Ya, segera tinggalkan makan sahur. Batas akhirnya kapan? Sampai waktu subuh. Ya, sampai waktu subuh. Bukan sampai kumandang imsak. Ya, bukan sampai kumandang imsak. Adapun kumandang imsak, yang mungkin kita ada yang mendengar, ya kalau pagi ada kumandang imsak, misalkan baik disetel di masjid, di radio, itu bukan maknanya melarang kita untuk meneruskan makan sahur, tapi sekedar saja memberikan peringatan bahwa ini sesaat lagi akan memasuki waktu subuh. Jadi ada yang sedang makan, kok dengar kumandang imsak, silahkan lanjutkan makannya, tapi coba sedikit dipercepat supaya tidak melewati waktu subuh. Ya. Selesaikan sesegera mungkin. Nggak ada masalah untuk melanjutkan beberapa menit ke depan setelah kumandang imsak, karena kumandang imsak bukanlah batas waktu akhir untuk makan sahur. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, setelah makan sahur, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah sholat subuh? Ya, jadi setelah sahur kan sholat subuh, ya. Silakan bersiap sholat subuh, sholat qobliyah subuh, berangkat ke masjid, ya. Sholat subuh berjamaah bagi yang memang kondisinya sudah memungkinkan untuk kembali sholat berjamaah. Itu kalau masalah detailnya sholat berjamaah, detailnya sholat qobliyah, kita tidak mungkin untuk menjabarkannya dengan rinci pada kesempatan yang singkat seperti ini. Kita fokuskan pada aktivitas puasanya. Setelah subuh, sebetulnya aktivitas setelah subuh Nabi SAW, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, ya itu tidak memiliki perbedaan. Jadi memang beliau itu menyukai, ya setelah sholat subuh itu duduk untuk berzikir sampai terbitnya matahari. Ya. Jadi beliau tidak tergesa-gesa setelah sholat subuh langsung pulang, misalkan. Apakah ada zaman Nabi kuliah subuh? Allahu a'lam bishawab. Ya, tapi kuliah subuh pun itu bukan suatu hal yang salah. Karena bulan Ramadan ini memang kesempatan bagi banyak kaum muslimin untuk menimba ilmu. Ya, kapan lagi orang berkumpul? Kapan lagi orang itu berkumpul untuk beribadah di masjid, ya, selain di bulan Ramadan. Ya, jarang-jarang masjid itu penuh, ya, kecuali hanya ketika bulan Ramadan. Maka momen bulan Ramadan banyak dimanfaatkan oleh para takmir masjid untuk menyampaikan pesan-pesan ilmu yang bermanfaat, baik melalui misalkan kuliah subuh, ya, atau mungkin kajian sebelum buka puasa, juga mungkin termasuk kultum tarawih, ya. Itu semua sifatnya hanya memanfaatkan momen saja. Adapun kalau kita telusur apakah itu semua ada di zaman Nabi SAW, kami sampai sekarang tidak mendapatinya. Pada intinya Nabi senang duduk di masjid setelah subuh untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "La an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail." Sungguh aku duduk bersama orang-orang untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setelah sholat ghadah. Sholat ghadah itu sholat subuh, ya. Dari setelah sholat subuh, ya, hingga terbitnya matahari. Masya Allah. Rampung sholat subuh sampai terbit matahari.
lebih aku sukai daripada membebaskan 4 budak. Daripada memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Duduk. Ya, sabar, kita duduk. Silahkan berzikir. Bisa dengan zikir pagi. Ya, kalau zikir pagi sudah selesai, kalau matahari belum terbit, kita masih bisa tilawah Al-Quran, baca Quran. Ya, kalau sekarang mungkin diisi dengan majelis ilmu juga insya Allah tidak masalah. Ya, sabar sampai matahari terbit. Ya. Tentu kalau sholat subuhnya Nabi berbeda dengan sholat subuh kita. Ya, sholat subuh Nabi itu panjang. Ya, panjang sekali. Bahkan disebutkan, kalau di zaman para sahabat, itu kan tidak ada lampu. Ya, gelap. Sehingga mereka berangkat ke masjid, tidak mengenali wajah temannya. Nggak mengenali wajah tetangganya. Karena apa? Gelap. Ya, masih gelap. Baru ketika selesai sholat subuh, mereka sudah bisa mengenali wajah yang ada di sampingnya. Karena apa? Sudah agak terang. Menunjukkan sholat subuhnya cukup panjang. Ya, dari waktu yang sangat gelap subuh itu, sampai setidaknya muncul cahaya, ya, sehingga bisa mengenali wajah-wajah yang ada di sekelilingnya. Jadi, selesainya sholat subuh, kalau dulu sampai terbitnya matahari, mungkin jedanya nggak begitu lama. Kalau sekarang kita sholat subuh paling 10 menit, atau mungkin cuma 15 menit selesai. Ya. Kalau ada imam, sholat subuh 1 rakaat sudah baca 1 surat yang seukuran Ar-Rahman saja. Ya. Ar-Rahman allamal Quran sampai selesai 1 rakaat, ya. Itu mungkin kaki-kaki jamaah sudah menari-nari. Ya. Nah, sholat subuh itu memang disunahkannya panjang sebetulnya. Ya, namun pada hari ini kita tidak memiliki kekuatan iman yang sama dengan para sahabat dulu. Sehingga mungkin kita sholatnya pendek. Akhirnya pun jeda sekitar 40 menit. Ya. Kita zikir pagi, selesai berapa menit, nggak sampai setengah jam. Ya, apalagi kita bacanya juga mungkin cepat. Ya. Baca suratan dari awal, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita baca cepat. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada penghayatan sama sekali. Zikir kita cepat, selesai cepat, matahari belum terbit. Nah, silahkan lanjutkan dengan aktivitas yang lainnya. Itu perbedaan antara kita dengan para sahabat bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan bagi yang memiliki waktu dan tidak cepat ngantuk, ya. Makanya sahur itu jangan kekenyangan. Barang siapa yang sahurnya terlalu kenyang, ba'da subuh pasti ngantuk. Itu sudah keniscayaan. Tahan mata ini ba'da subuh, jangan mudah untuk dilayani tidurnya, kecuali darurat. Ya, misalkan mungkin malam hari baru bertugas, apa yang memang sangat diperlukan, pagi harinya mungkin khawatir kesehatan terganggu, akhirnya harus mengistirahatkan mata, tubuh, ya silahkan, nggak apa-apa. Mungkin orang yang pekerjaannya memang jaga malam, satpam misalkan setelah subuh ngantuk, ya baiklah, itu toleransi. Tapi kalau yang memang kita aktivitasnya masih bisa kita atur sendiri, hendaklah jangan tidur setelah subuh. Ya. Karena waktu subuh itu, ya, dan setelah sholat subuh itu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, jadi ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya, di waktu paginya, waktu yang sangat awal sekali. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, menilainya sebagai hadis yang hasan.
jangan tidur. Ya, silakan beraktivitas. Kalaupun nggak bisa berlama-lama di masjid, silakan pulang tapi gunakan untuk aktivitas yang baik. Yang putri mungkin yang nggak sholat di masjid, silakan zikirnya di rumah, nggak ada masalah. Baca Quran di rumah, ya, aktivitas di rumah yang bermanfaat. Itu setelah subuh. Ya. Baik, yang keempat, untuk aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di siang harinya, apa sepanjang waktu itu habis subuh sampai nanti buka puasa lagi. Nah, ini untuk hal ini memang tidak memiliki keterangan yang rinci, ya, tidak ada keterangan yang rinci, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga sosok manusia biasa. Maka beliau pun menjalani hari-harinya sebagaimana manusia pada umumnya. Ada aktivitas-aktivitas duniawi yang dibutuhkan mencari nafkah, mencari rizki. Ada aktivitas ibadah yang biasa beliau lakukan. Ya. Maka semua berjalan seperti biasanya, hanya memang disebutkan bahwa Nabi SAW di bulan Ramadan ini menjadi orang yang lebih dermawan daripada biasanya. Ya. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Dan beliau itu lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Maka silahkan siang hari itu kita gunakan untuk banyak ibadah, mencari dunia secukupnya, ya. Kita perbanyak zikir kita, perbanyak sholat kita, perbanyak tilawah Al-Quran kita, ya, karena bulan Ramadan identik dengan bulan Al-Quran. Berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, sebisa mungkin baca satu hari satu juz, bisa dibagi-bagi, ya. Setelah sholat fardu, baca 2 lembar, 5 kali, selesailah 1 juz. Nanti 1 bulan, 30 hari, kita selesaikan, berarti 1 Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Ya, yang mungkin selama 11 bulan sebelumnya kita nggak pernah mengkhatamkan Al-Quran, kesempatan sekarang di bulan Ramadan. Bahkan diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sampai 60 kali. Bagaimana bayangkan 60 kali? Kapan kerja? Kapan cari duit? Ya. Namun kalau kita nggak bisa, minimal kita perbanyak bacaan Al-Quran kita. Ya. Dan gunakan waktu untuk aktivitas yang bermanfaat. Jangan rusak mata kita, jangan rusak telinga kita, jangan rusak lisan kita untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena semua itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Hati-hati dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sa'imin au kam min sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun pahala puasanya tidak dapat. Dia hanya mendapatkan lapar, haus saja, sudah. Ya. Karena yang berpuasa hanya perutnya, tapi matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa, dan lisannya tidak puasa. Maksiat yang biasa dilakukan kesehariannya masih terjadi di bulan Ramadan. Waliyadzubillah. Kita semua mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menjaga semua anggota tubuh kita, sehingga bisa kita gunakan untuk hal-hal yang Allah ridhai. Baik. Selanjutnya masalah iftar atau berbuka puasa. Ya, berbuka puasa. Jadi yang kelima masalah berbuka puasa, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berbuka puasa. Jadi pada intinya beliau itu menyegerakan berbuka. Ya. Beliau menyegerakan berbuka, tidak menunda berbuka. Ya. Jadi kalau memang sudah memastikan, oh ini sudah masuk maghrib, ya, sudah masuk maghrib, tapi pastikan dulu, pastikan sudah maghrib baru buka. Ya. Nah, kalau sudah pasti masuk maghrib, ya, silahkan langsung membatalkan puasanya. Ya. Silahkan langsung membatalkan puasanya.
Jangan sampai kita akhirkan. Ya, karena kalau mengakhirkan makan sahur, mengakhirkan berbuka puasa maksud kami, itu menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi yang disunahkan disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Ya, jadi manusia itu senantiasa dalam kebaikan jika dia menyegerakan berbuka. Ya, jadi kalau berbukanya segera itu lebih baik. Nah, sekarang apa yang digunakan oleh Nabi SAW untuk berbuka puasa? Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Anas bin Malik menceritakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat. Fa in lam yakun rutabatun fatamarat. Fa in lam takun tamaratun hasawatin ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa ya sebelum sholat maghrib itu menggunakan beberapa butir kurma yang masih rutab. Rutab itu kurma muda, masih basah. Terkadang kulitnya itu belum coklat, masih warnanya kuning. Ya, warnanya masih kuning, masih basah. Kalau rutab tidak ada, seperti kita di Indonesia sulit mendapatkan rutab, kalaupun ada harganya mahal. Fatamarat, maka silahkan pakai kurma tamar, kurma yang sudah kering, sudah biasa kita lihat ya di toko-toko misalkan. Maka nggak apa-apa, silahkan menggunakan beberapa kurma itu untuk berbuka puasa. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Kalaupun nggak ada kurma, hasawatin minma. Silahkan teguk beberapa tegukan air. Ya, nggak ada masalah, itu sudah berbuka puasa. Ya. Jadi iftar, buka puasa setelah azan maghrib itu nggak usah banyak-banyak. Jangan begitu azan maghrib antum langsung makan satu piring. Perut antum belum siap untuk menampung satu piring itu sebetulnya. Ya butuh pembukaan dulu. Ya perut antum itu sedang ibaratnya tertutup gitu, kosong. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Ya, mentang-mentang lapar, hidangan sudah ada, kemudian bercita-cita ada es campur, ada gorengan, ada nasi plus lauknya sudah siap juga. Ya, pokoknya nanti kalau sudah waktunya buka puasa, ini semua harus saya santap langsung. Tidak seperti itu. Buka puasa, kalau mungkin kita dengan gorengan ya ada beberapa, kita makan nggak usah banyak-banyak. Gitu ya. Sudah cukup. Setelah itu silahkan sholat maghrib dulu. Kalau mau makin melanjutkan, silahkan dilanjutkan setelah sholat maghrib. Ya, seperti itu. Jangan sebelum sholat maghrib perut sudah kenyang di luar. Sholat antum tidak akan nyaman. Ya. Demikian juga dengan nanti sholat tarawih. Ya. Jangan terlalu perut ini kenyang. Ya, nanti sholat tarawihnya ngantuk, nggak nyaman. Ya. Maka aturlah yang proporsional. Baik. Dan yang terakhir di sini, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, ya, tentang bagaimana sholat tarawih Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bagaimana sholat tarawih Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sebetulnya untuk Nabi sendiri, beliau itu dulu, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadits Bukhari, juga ada dalam riwayat Muslim sebetulnya. Nabi itu memang di bulan Ramadan tidak keluar setiap malam ke masjid untuk sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih itu tidak setiap malam beliau ke masjid. Disebutkan beliau itu keluar hanya 3-4 hari saja. 3-4 hari. Ya. Selebihnya beliau di rumah. Ya. Selebihnya beliau di rumah. Nggak ada masalah. Karena Nabi pernah mencontohkan itu. Cuma Nabi nggak keluar seterusnya. Ya. Para sahabat biasa, nggak ada masalah. Kenapa Nabi tidak melanjutkan rutinitas sholat tarawih sampai akhir Ramadan? Beliau menjelaskan. Ya. Kenapa beliau nggak keluar? Lam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufradu alaikum. Saya tidak keluar ya, setelah hari-hari itu karena saya khawatir. Khawatir apa? Jangan-jangan nanti sholat tarawih ini hukumnya menjadi wajib atas kalian.
Jadi supaya para sahabat paham bahwa sholat tarawih itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah bukan wajib. Maka ada kalanya Nabi SAW meninggalkannya, ya, supaya memahamkan para sahabat ini hukumnya sunnah bukan wajib. Namun silahkan kita merutinkan sholat tarawih karena para sahabat pun merutinkan itu. Bahkan mulai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dirutinkan dengan satu imam. Yang tadinya berpencar-pencar. Oh, sana ada imamnya jamaah berapa orang. Nanti di sudut lain ada imamnya jamaah berapa orang. Nanti di sudut belakang ada imamnya berapa orang. Sholat tarawih sendiri-sendiri. Nah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan dijadikan satu imam. Nah, itulah kenapa Umar bin Khattab mengatakan tentang sholat tarawih, ni'matul bid'ati hadhihi. Seindah-indahnya bid'ah itu ini. Karena dijadikan satu imam. Setelah sebelumnya terpencar-pencar, ya, berjamaah-jamaah, dijadikan satu oleh Umar bin Khattab. Jadi, ibaratnya kalau kita katakan, kalaulah ini mau disebut bid'ah, maka ini bid'ah yang paling indah. Karena sebetulnya itu sunnah Nabi SAW, cuma dihidupkan kembali. Nah, adapun tentang masalah jumlah rakaat, ya, sedikit mungkin agak lewat waktunya. Tentang masalah jumlah rakaat, sebetulnya Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan dalam hadis Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW itu tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ya, diceritakan oleh Aisyah, beliau nggak pernah lebih dari 11. Ya. Tapi para ulama mengatakan bahwa contoh dari Nabi yang melakukan sholat tarawih hanya 11, itu bukan maknanya pembatasan kita nggak boleh lebih dari 11. Ya. Itu sekedar yang diamalkan oleh Nabi. Sedangkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari Muslim juga, Nabi SAW bersabda, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2-2. Ya. Silahkan 2. Mau berapa banyak pun nggak ada masalah. Hanya Nabi SAW pilihnya 11. Ya, kenapa? Aisyah dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Gak usah ditanya bagaimana panjangnya dan bagusnya sholat Nabi SAW. Nabi dalam satu rakaat bisa habis surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Satu rakaat. Ya. Kita butuh berapa jam untuk baca semua surat itu? Maka karena sholat Nabi panjang, ya, dia 11 rakaat cukup. Kenapa sekarang ada ulama yang mengamalkan sampai 23? Bahkan ada yang sampai 39. Ada yang sampai 47. Ya, kalau antum cari riwayat para ulama dahulu, ada yang lebih dari 40. Karena kualitas suratan yang dibaca berbeda. Ya. Karena merasa suratannya pendek-pendek, maka tinggal mengandalkan apa? Jumlah rakaat yang banyak. Ya. Kita berdiri lama, setengah jam itu sudah capeknya luar biasa. Nggak kuat kita. Ya. Maka ketika panjangnya satu rakaat nggak bisa kita dapatkan, para ulama mengejar jumlah sujud. Ya. Karena memang ketika Nabi SAW ditanya, sholat yang paling afdal itu yang bagaimana? Beliau mengatakan, tulul qunut. Sholat yang paling panjang berdirinya. Ya, sholat yang paling panjang berdirinya. Namun ketika kita nggak sanggup, maka kita menggunakan sabda Nabi yang lain ketika beliau mengatakan kepada sebagian sahabatnya, a'inni ala nafsika bikafratis sujud. Silahkan bantulah diriku, ya, untuk kebaikan kalian sendiri dengan memperbanyak sujud. Ketika kita nggak bisa berdiri yang lama, akhirnya diperbanyak sujudnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu juga menyalahkan kalau ada tarawih yang 23, tarawih yang sampai 39, ya. Yang penting semua dilakukan dengan tata cara adab yang benar. Ya, tumak ninahnya dapat. Tuh, ya, rukun-rukunnya dipenuhi semua. Nah,
Bagi yang mencukupi dengan 11 ya sudah alhamdulillah ya. Cuma ya kalau bisa jangan terlalu pelit juga suratannya. Ya. Jangan sudah 11 mintanya surat duha ke bawah gitu. Panjangin sedikit amaya tasa'alun kepanjangan. Ini bulan Ramadan ikhlas sekali. Berusahalah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini yang selagi Allah berikan kesempatan, panjangkan usia kita, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun ini. Mungkin ini ikhwas sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika agak sedikit melewati waktu yang ditentukan. Semoga bermanfaat. Dan sebagaimana sudah disampaikan, karena sesi tanya jawab kita akan langsungkan besok. Ya, maka mungkin pertanyaan dicatat dulu ya, Tian ya. Iya, Ustaz. Mungkin dari anak, ya. Mungkin dari anak cukup dulu. Ya, insya Allah kita bisa lanjutkan untuk sesi tanya jawab pada kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Alhamdulillah telah selesai penyampaian materi oleh Ustadz Hendra Sapta Saputra. Alhamdulillah teman-teman kita semua jadi tahu ya apa saja sih yang Rasulullah SAW Nabi kita ya, Rasul kita lakukan selama bulan Ramadan dari awal bangun tidur ya sampai menjelang tidur lagi, insyaallah. Semoga dapat diamalkan oleh kita semua untuk kedepannya. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Hendra yang telah menyampaikan banyak sekali ilmu pada sore hari ini ya. Padahal waktunya singkat tapi ilmu yang kita dapat insyaallah sangat banyak ya. Alhamdulillah. Dan jazakumullahu khairan katsiran kepada para jamaah yang telah aktif bertanya ya. Saya lihat di kolom chat sudah banyak yang bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, bahwasanya daurah ini akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu hari ini, yaitu penyampaian materi dari Ustaz Hendra. Alhamdulillah telah selesai. Dan dilanjutkan sesi kedua pada hari esok, pukul 4 sore juga. Dan insya Allah akan membahas semua pertanyaan yang telah kita tampung. Dan jika pertanyaan nanti sangat banyak, maka akan kami pilih-pilih pertanyaan mana yang akan dibahas di esok hari. Maka bagi para peserta yang belum sempat bertanya, silahkan bisa menghubungi kontak person yang tertera pada pamflet. Ada ikhwan dan akhwat juga ya, tafadhol. Kami tunggu sampai esok hari untuk pertanyaan yang belum disampaikan ya. Maka kami akan pilih-pilih terlebih dahulu, kemudian kita akan bacakan di esok hari. Tafadhol. Kemudian bagi para peserta yang belum mengisi absensi, silakan ya. Panitia sudah menge-share link presensi di kolom chat. Ya, Fadol yang belum mengisi presensi ya, silakan bisa diisi dulu. Dan kita akhiri dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.